Alkisah, di sebuah kerajaan yang terletak di tepi danau sebening kristal, dikelilingi padang bunga aneka warna dan hutan rimbun yang damai, hiduplah seorang raja dan ratu yang arif bijaksana. Kerajaan itu terkenal akan keindahan alamnya, terutama karena ribuan capung dengan sayap beraneka corak beterbangan bebas, menjadi permata hidup yang menghiasi udara. Namun, di balik kemegahan dan kedamaian itu, raja dan ratu menyimpan satu duka. Mereka belum dikaruniai seorang buah hati. Setiap senja, sang ratu sering berjalan-jalan di tepi danau, memandangi capung-capung yang menari di atas permukaan air yang tenang. Ia berdoa dengan khusyuk kepada Sang Pencipta agar diberikan seorang anak yang akan membawa keceriaan di istana. Suatu sore, saat ia tengah berdoa, seekor capung besar dengan sayap seindah pelangi hinggap lembut di tangannya. Capung itu seolah berbisik sesuatu, lalu terbang tinggi menuju langit senja, meninggalkan serbuk emas berkilauan di telapak tangan sang ratu. Tak lama setelah kejadian itu, sang ratu pun mengandung. Seluruh kerajaan bersuka cita. Ketika tiba waktunya, lahirlah seorang putri yang amat cantik, dengan mata bening seperti air danau dan rambut sehitam malam. Yang lebih menakjubkan, di punggungnya terdapat sepasang tanda lahir tipis menyerupai sayap capung yang halus, memancarkan cahaya lembut saat tertimpa sinar mentari. Raja dan ratu memberinya nama Larasati, namun karena tanda istimewanya itu, ia lebih dikenal dengan julukan Putri Capung. Putri Capung tumbuh menjadi gadis yang lincah, ceria, dan sangat mencintai alam. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami bahasa hewan dan tumbuhan, terutama para capung yang seolah menjadi sahabat setianya. Ia sering terlihat berlarian di padang bunga, dengan capung-capung beterbangan mengelilinginya, seolah ia adalah ratu bagi mereka. Tanda lahir di punggungnya semakin jelas seiring ia tumbuh. Namun tidak ada yang tahu makna sesungguhnya di balik tanda itu. Rakyat sangat mencintai Putri Capung. Kebaikan hatinya dan senyumnya yang tulus mampu mencerahkan hari siapa saja. Ia tidak pernah membedakan perlakuan antara bangsawan dan rakyat biasa. Kehadirannya membawa suasana baru yang penuh harapan dan kebahagiaan di seluruh kerajaan, seolah ia adalah perwujudan dari keindahan dan kelembutan capung itu sendiri. Meskipun begitu, beberapa orang tua di kerajaan berbisik tentang sebuah ramalan kuno yang menyebutkan seorang putri dengan tanda sayap akan datang untuk menyelamatkan negeri dari kegelapan. Namun ia juga akan menghadapi ujian yang sangat berat. Ramalan ini seolah terlupakan hingga Putri Capung lahir. Ketika Putri Capung beranjak dewasa, kedamaian kerajaan mulai terusik. Sebuah penyakit aneh mulai menyebar. Awalnya, penyakit itu hanya menyerang capung-capung. Sayap mereka menjadi rapuh, warnanya memudar, dan mereka tak lagi bisa terbang dengan lincah. Satu persatu capung berjatuhan, dan keindahan danau yang biasanya dihiasi tarian mereka kini menjadi sunyi dan muram. Putri Capung merasa sangat sedih. Ia mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan sahabat-sahabat capungnya, menggunakan pengetahuannya tentang tanaman obat, namun tak ada yang berhasil. Penyakit itu seolah tak terobati. Ia merasakan ada aura gelap yang menyelimuti negerinya, sebuah energi negatif yang merusak keseimbangan alam. Tak lama kemudian, penyakit itu mulai menjangkiti manusia. Warga yang sakit menjadi lemah, kulit mereka pucat, dan semangat hidup mereka seolah terkuras habis. Para tabib istana kebingungan, tak ada ramuan yang mampu menyembuhkan. Kepanikan mulai melanda, dan senyum di wajah rakyat perlahan memudar, digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Sang raja dan ratu berusaha keras mencari solusi, memanggil tabib-tabib terhebat dari negeri seberang, namun hasilnya nihil. Putri Capung merasa bertanggung jawab. Ia yakin penyakit ini ada hubungannya dengan dirinya dan tanda lahirnya, serta ramalan kuno yang pernah ia dengar samar-samar. Ia menghabiskan banyak waktu di perpustakaan istana, mencari petunjuk tentang penyakit misterius ini. Malam-malam, ia sering bermimpi tentang sebuah gua gelap di mana sesosok bayangan jahat tertawa, dikelilingi oleh capung-capung yang menderita.
Mimpi itu terasa begitu nyata dan menakutkan, membuatnya semakin yakin bahwa ada kekuatan jahat yang bekerja di balik semua ini. Di tengah keputusasaan, seorang penasihat tua istana teringat akan seorang pertapa bijaksana yang tinggal di puncak gunung sunyi, yang konon memiliki pengetahuan tentang rahasia alam dan sihir kuno. Sang raja segera mengutus prajurit untuk menjemput sang pertapa. Namun, sang pertapa menolak turun gunung. Ia hanya bersedia bertemu dengan seseorang yang memiliki hati murni dan terhubung dengan jiwa alam. Putri Capung merasa terpanggil. Dengan izin dari ayah bundanya, ia memutuskan untuk mendaki gunung sunyi seorang diri, hanya ditemani beberapa capung yang masih sehat yang seolah ingin melindunginya. Perjalanan itu tidak mudah, ia harus melewati hutan lebat dan tebing curam. Namun, cintanya pada rakyat dan negerinya memberinya kekuatan. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya sampai di puncak gunung dan bertemu dengan sang pertapa. Pertapa itu sudah tua renta, matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Ia langsung mengenali tanda lahir di punggung Putri Capung. Penyakit ini disebabkan oleh Morana, penyihir kegelapan yang tinggal di gua kelam di lembah terlarang, kata sang pertapa. Ia iri dengan keindahan dan kebahagiaan negerimu, dan ingin menyerap energi kehidupan dari para capung dan rakyatmu untuk meningkatkan kekuatan gelapnya. Sang pertapa menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Morana dan menyembuhkan penyakit itu adalah dengan mendapatkan bunga rembulan abadi, yang hanya mekar di malam bulan purnama di Taman Cahaya Tersembunyi, sebuah tempat mistis yang dijaga oleh roh-roh alam. Bunga itu memiliki kekuatan penyembuhan dan pemurnian yang luar biasa. Sang pertapa juga memberikan sebuah liontin berbentuk capung perak kepada Putri Capung. Liontin ini akan melindungimu dan menunjukkan jalan saat kau tersesat. Pesannya, misi ini sangat berbahaya, karena lembah terlarang dan Taman Cahaya Tersembunyi penuh dengan rintangan dan makhluk jahat penjaga Morana. Namun, Putri Capung tidak gentar. Ia bertekad untuk menyelamatkan negerinya. Putri Capung memulai perjalanannya menuju lembah terlarang. Rute pertama yang harus ia lewati adalah hutan bisikan, sebuah hutan kuno yang konon bisa membisikkan keraguan dan ketakutan ke dalam hati siapapun yang melintasinya. Pohon-pohon di hutan itu tampak suram, dan suara angin yang melewati dedaunan terdengar seperti desahan pilu. Benar saja, saat Putri Capung melangkah lebih dalam, bisikan-bisikan mulai terdengar. Kau akan gagal, bisik suara serak. Kau terlalu lemah, bisik suara lain. Rakyatmu akan mati karenamu. Putri Capung berusaha menutup telinganya, namun bisikan itu seolah menembus pikirannya. Ia mulai merasa ragu dan takut. Capung-capung kecil yang menemaninya terbang gelisah di sekitarnya. Namun, ia teringat wajah-wajah rakyatnya yang menderita dan tekadnya kembali menguat. Ia menggenggam erat liontin capung perak pemberian sang pertapa. Tiba-tiba, liontin itu bersinar lembut, dan bisikan-bisikan jahat itu sedikit mereda. Ia terus berjalan, memfokuskan pikirannya pada tujuan mulianya. Justru di tengah hutan inilah, saat ia hampir kehilangan arah karena ilusi hutan, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan berpakaian seperti pemburu. Pemuda itu bernama Arion, seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang sedang menyamar untuk mencari tahu penyebab penyakit aneh yang juga mulai menyebar ke negerinya, meskipun belum separah kerajaan Putri Capung. Awalnya, mereka saling curiga, namun setelah berbagi cerita, mereka menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Arion adalah pemuda yang gagah berani, mahir menggunakan panah, dan memiliki pengetahuan luas tentang hutan. Ia terpesona oleh keberanian dan kebaikan hati Putri Capung. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Kehadiran Arion memberikan kekuatan baru bagi Putri Capung, dan sebaliknya, kelembutan serta keteguhan Putri Capung menginspirasi Arion. Perlahan, di antara tantangan dan bahaya, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara keduanya, meski belum terucapkan. Dengan bantuan Arion dan petunjuk dari liontin capung, Putri Capung berhasil melewati hutan bisikan. Kini,
Mereka harus memasuki lembah terlarang, tempat gua kelam, sarang penyihir Morana, berada. Lembah itu diselimuti kabut tebal berwarna ungu kehitaman, dan udaranya terasa dingin menusuk. Tanaman di lembah itu tampak layu dan berwarna gelap, seolah diracuni oleh energi jahat. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan yang diciptakan Morana, mulai dari makhluk-makhluk bayangan penjaga lembah hingga ilusi yang menyesatkan. Arion dengan gagah berani melindungi Putri Capung dengan panahnya, sementara Putri Capung menggunakan kecerdasan dan koneksinya dengan alam untuk menemukan jalan yang aman. Liontin Capungnya seringkali bersinar, menunjukkan perangkap tersembunyi atau jalan keluar dari labirin ilusi. Setelah perjalanan yang melelahkan dan berbahaya, mereka akhirnya menemukan gua kelam. Pintu gua itu terbuat dari batu hitam pekat, dihiasi ukiran-ukiran capung yang tampak menderita. Dari dalam gua, terdengar suara tawa dingin yang menyeramkan. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam. Di dalam gua, mereka melihat penyihir Morana sedang melakukan ritual gelap di depan sebuah kolam berisi cairan hitam pekat. Di sekitar kolam itu, ribuan capung terperangkap dalam jaring-jaring energi gelap, cahaya mereka diredupkan. Morana ternyata dulunya adalah seorang peri alam yang bertugas menjaga keseimbangan capung. Namun, ia menjadi iri pada manusia yang menurutnya tidak menghargai alam dan hanya mengambil manfaatnya. Ia merasa dikhianati saat sebuah kuil suci untuk para peri capung dihancurkan untuk pembangunan. Hatinya dipenuhi dendam, dan ia beralih ke sihir gelap, berniat menghancurkan apa yang dulu ia lindungi dan merebut semua keindahan untuk dirinya sendiri. Ia secara khusus membenci Putri Capung karena melihat sang putri sebagai simbol harapan yang harus ia padamkan. Mendengar pengakuan Morana, Putri Capung merasa sedih sekaligus marah. Ia mengerti rasa sakit Morana, namun ia tidak bisa membenarkan perbuatannya. "Kau salah jalan, Morana," seru Putri Capung. "Alam tidak untuk dikuasai, tapi untuk dicintai dan dijaga bersama." Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Morana mengeluarkan semua kekuatan sihir gelapnya, mengirimkan serangan berupa badai bayangan dan sulur-sulur energi hitam. Arion bertarung dengan gagah berani, memanah setiap makhluk bayangan yang menyerang, melindungi Putri Capung. Namun, kekuatan Morana terlalu besar. Arion terluka parah saat mencoba melindungi Putri Capung dari serangan mematikan. Melihat Arion terluka dan capung-capung yang semakin lemah, kesedihan dan kemarahan Putri Capung mencapai puncaknya. Ia teringat akan penderitaan rakyatnya. Tiba-tiba, tanda lahir di punggungnya mulai bersinar sangat terang, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Sepasang sayap capung transparan yang indah dan berkilauan muncul dari punggungnya, bukan lagi sekadar tanda lahir, melainkan sayap sungguhan. Putri Capung merasakan energi luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia kini bisa terbang dengan lincah, menghindari serangan Morana dengan mudah. Cahaya dari sayapnya seolah melemahkan sihir gelap Morana. Ia menyadari bahwa tanda lahirnya adalah anugerah, sebuah kekuatan tersembunyi yang diwariskan oleh roh-roh capung pelindung negerinya. Morana terkejut dan murka melihat transformasi Putri Capung. Tidak mungkin. Kekuatan capung murni, jerit Morana. Ia melancarkan serangan terkuatnya, sebuah bola energi hitam raksasa. Putri Capung tidak gentar. Ia mengumpulkan semua cahayanya, dibantu oleh liontin perak yang bersinar semakin terang, dan menembakkan seberkas cahaya pelangi dari tangannya. Dua kekuatan dahsyat beradu. Sementara itu, Arion yang terluka melihat secercah harapan. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk membidik sebuah kristal hitam di atas kepala Morana, yang sepertinya menjadi sumber utama kekuatan sang penyihir. Panahnya melesat tepat sasaran, menghancurkan kristal itu berkeping-keping. Dengan hancurnya kristal sumber kekuatannya, sihir Morana melemah drastis. Serangan bola energi hitamnya memudar, dan cahaya pelangi dari Putri Capung berhasil mengenainya. Morana menjerit kesakitan, tubuhnya perlahan hancur menjadi debu hitam, dan energi gelap di gua itu sirna.
Jaring-jaring energi yang memerangkap capung-capung lenyap, dan mereka mulai terbang bebas, meskipun masih lemah. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Saat kristal hitam itu hancur, serpihannya meledak dan salah satu serpihan tajam melesat ke arah Putri Capung. Dengan refleks terakhirnya, Arion, meskipun terluka parah, mendorong Putri Capung dan menerima serpihan itu di dadanya. Putri Capung menjerit, memeluk Arion yang terkulai lemas. Napasnya semakin lemah. Di saat yang genting itu, Putri Capung teringat akan bunga rembulan abadi. Ia melihat ke sekeliling gua, dan di sudut tersembunyi, di mana secercah cahaya bulan dari celah gua masuk, ia melihat sebuah taman kecil yang tak tersentuh kegelapan Morana. Di tengah taman itu, mekarlah setangkai bunga rembulan abadi, memancarkan cahaya putih keperakan yang menenangkan. Dengan cepat, ia memetik bunga itu. Ia teringat kata-kata sang pertapa bahwa bunga itu hanya bisa digunakan oleh hati yang tulus dan rela berkorban. Tanpa ragu, Putri Capung menempelkan bunga rembulan abadi ke dada Arion. Namun, bunga itu tidak langsung bekerja. Putri Capung menyadari sesuatu. Ia kemudian meneteskan air matanya yang tulus karena cinta dan kesedihannya ke atas bunga itu. Seketika, bunga itu bersinar sangat terang, menyelimuti Arion dengan cahaya penyembuhan. Ajaibnya, luka Arion perlahan menutup, dan napasnya kembali normal. Bunga itu kemudian meredup, telah memberikan seluruh kekuatannya. Pengorbanan cinta tulus telah mengaktifkan kekuatan penuh bunga tersebut. Dengan sembuhnya Arion dan lenyapnya Morana, Putri Capung membawa sisa-sisa serbuk cahaya dari bunga rembulan abadi kembali ke kerajaannya. Ia menebarkan serbuk itu di atas danau dan ke seluruh penjuru negeri. Seketika, penyakit aneh itu sirna. Capung-capung kembali sehat, sayap mereka berkilau indah, dan mereka menari riang di udara. Rakyat yang sakit berangsur pulih, dan keceriaan kembali mewarnai kerajaan. Kepulangan Putri Capung dan Pangeran Arion disambut dengan pesta besar. Kisah keberanian, cinta, dan pengorbanan mereka menjadi legenda. Putri Capung, dengan sayapnya yang kini menjadi bagian permanen dari dirinya, dielu-elukan sebagai pahlawan sejati. Ia telah membuktikan bahwa keunikan adalah kekuatan, dan cinta pada alam serta sesama adalah sihir terhebat. Tak lama kemudian, dilangsungkanlah pernikahan agung antara Putri Capung Larasati dan Pangeran Arion, menyatukan dua kerajaan dalam ikatan cinta dan persahabatan abadi. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, selalu menjaga keseimbangan alam dan mengajarkan rakyatnya untuk menghargai setiap makhluk ciptaan Sang Pencipta. Kisah Putri Capung mengajarkan bahwa keindahan sejati terpancar dari hati yang murni. Bahwa keberanian bisa ditemukan bahkan dalam diri yang paling lembut sekalipun. Dan bahwa cinta serta pengorbanan memiliki kekuatan untuk mengalahkan kegelapan terkelam sekalipun. Kerajaan itu pun hidup damai dan sejahtera, dengan ribuan capung yang selalu menari riang, mengingatkan semua orang akan keberanian seorang putri yang memiliki hati dan sayap capung.